Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Pajajaran akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang pada artikel tersebut kami berada pada posisi kontra terhadap mosi Bawaslu tidak berwenang untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Adapun posisi tersebut didasarkan pada dua argumentasi utama. Pertama, perbaikan penetapan hasil pemilu oleh KPU merupakan implikasi yuridis dari keputusan tata usaha negara yang mengandung kecacatan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 93 hingga pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani pelanggaran administrasi terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, ketika Bawaslu menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, yang menjadi objek dalam putusan tersebut adalah proses pemilu yang pada akhirnya dapat mengubah data administrasi, sehingga berdampak pada hasil yang telah ditetapkan, bukan hasil dari pemilu itu sendiri. Menurut Eva Vandenberg, suatu keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang, mengandung cacat bentuk, cacat isi, dan cacat kehendak, sehingga tata usaha negara yang menerbitkannya harus membatalkan putusan tersebut. Demikian halnya dengan KPU. Bila data administrasi yang terkandung dalam penetapan hasil pemilu merupakan data hasil pelanggaran pemilu, maka secara teori KPU harus membatalkan penetapan tersebut. Hal itu selaras dengan pasal 14 huruf J Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan KPU untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Sehingga baik secara teori maupun normatif, KPU harus memperbaiki penetapan hasil pemilu yang mengandung kecacatan. Di samping itu, dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang Bawaslu untuk menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, maka Bawaslu masih berwenang menangani perkara akuo. Argumentasi kami selanjutnya adalah ambiguitas kewenangan penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu menciderai penegakan electoral justice pada pemilu di Indonesia. Saat ini, MK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilu sesuai dengan pasal 474 Undang-Undang Pemilu. Hal inilah yang dijadikan argumentasi pihak pro bahwa Bawaslu sudah tidak memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan sengketa pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, yang mana hal tersebut telah menjadi kewenangan dari MK. Namun, pada putusan nomor 01-PHPU-17-2019, MK menolak permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu dengan alasan bahwa pelanggaran berupa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif bukan merupakan kewenangan MK, melainkan kewenangan Bawaslu. Hal tersebut selaras dengan pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa substansi sengketa PHPU hanya terbatas pada hasil perolehan suara saja. Lantas, jika Bawaslu dan MK tidak berwenang mengadili pelanggaran pemilu tersebut, siapakah yang berwenang untuk menanganinya? Apakah hal ini berarti para pencari keadilan sudah tidak memiliki tempat lagi untuk mengadu dan memulihkan haknya yang dilanggar oleh pelanggaran pemilu? Padahal, konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Lebih lanjut, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, negara harus menjamin akses to justice dapat dimiliki oleh setiap warga negara. Hal tersebut tentu saja akan menciderai upaya penegakan electoral justice pada pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, argumentasi yang menyatakan bahwa Bawaslu tidak berwenang menangani perkara akuo bukan merupakan argumentasi yang dapat dibenarkan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menangani pelanggaran pemilu. Selain itu, tidak ada landasan hukum lain yang membatasi kewenangan Bawaslu tersebut, sehingga baik secara teori maupun normatif, KPU seharusnya menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan memperbaiki hasil pemilu yang mengandung kecacatan. MK pernah menolak permohonan PHPU dengan alasan bahwa pelanggaran pemilu bukan merupakan kewenangan MK. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya berwenang untuk menangani perkara akuo. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum Indonesia seharusnya menjamin adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sesuai dengan prinsip access to justice, negara wajib untuk menyediakan mekanisme yang dapat digunakan oleh rakyat dalam mencari keadilan demi terwujudnya electoral justice. Namun, kami pun mengamini masih terdapat permasalahan mengenai pengaturan waktu pelaksanaan pemilu yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih putusan. Sehingga, dengan rendah hati kami menyarankan untuk memperbaiki batas waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu terhitung setelah berakhirnya proses rekapitulasi suara dan memberikan waktu bagi Bawaslu untuk menangani laporan tersebut sebelum hasil pemilu ditetapkan secara nasional. Sekian dari kami, terima kasih.